Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi datang bawa harapan baru, langkah kecil menuju mimpiku. Dengan semangat yang Dia beri, tiap kata bagaikan mentari. Ismail hadir, hadirkan cahaya. Dalam gelap Dia beri tawa. Setiap rintangan kita hadapi, menuju puncak tak pernah letih. Angkat tangan, teriakkan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Saat turun hujan, rintik tak henti, Dialah pelangi setelah badai. Semua luka Dia sembuhkan, tiap mimpi Dia nyalakan. Bersama kita kuatkan diri, lewati semua kesulitan ini. Dengan Dia tak ada yang sulit, selalu percaya pada mimpi. Angkat tangan, teriakkan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mempelajari motivasi kerja Kucuci. Motivasi kerja Kucuci. motivasi kerja Kucuci. Ucapkan bersama-sama ya semuanya ya. Berpikirlah yang baik-baik saja. 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 Ini disebut kalau dalam ilmu autosugesti. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang baik, caranya adalah harus ada ilmunya. Ilmunya adalah harus bisa dipraktekkan oleh kalian. Kalau tidak bisa dipraktekkan, kalau tidak dipraktekkan ya tidak akan bermanfaat. Caranya bagaimana? Tulisan ini semuanya berpikir yang baik-baik saja, berpikir yang baik-baik saja begitu. Ditulis dalam kertas kecil seperti kartu nama, dilaminating, lalu masukkan ke dalam saku. Nanti kalau tidak ada pekerjaan apa-apa, tidak ada hal yang tidak bermanfaat, daripada kita ini main HP tidak karuan, main game tidak karuan, atau sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, lebih baik kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna dan baik. Yaitu disebut mengautosugesti diri kita. Caranya adalah ditulis. Berpikirlah yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik-baik saja, dibaca begitu. Berpikir yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik-baik saja.
mata itu melihat, masuk ke telinga, diucapkan, dijauhi jiwai, maka kita ini akan memiliki penyaring dalam otak. Sehingga kalau ada masukan apa saja atau perbuatan dan kegiatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ini dapat disaring oleh otak kita bahwa ini sesuatu yang tidak baik, ini sesuatu yang tidak berguna. Tetapi setinggi apapun ilmu yang kamu pelajari, sehebat apapun ilmu yang kamu pelajari, kalau orangnya tidak mau mengerjakan, tidak mau mempraktekannya, maka ilmu itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berguna. Untuk itu, ilmu yang sederhana atau aturan yang sederhana dipegang oleh orang yang benar dan bersungguh-sungguh, hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ilmu yang hebat sehebat apapun, aturan sehebat apapun, meskipun itu adalah dari Allah, Tuhan yang maha benar, tapi dipegang oleh orang yang tidak bersungguh-sungguh, maka sehebat apapun aturan, sehebat apapun ilmu, itu menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna. Maka yang terpenting apa? Yang terpenting adalah melaksanakan ajaran itu. Maka itu di Muhammadiyah, di organisasi Muhammadiyah, tujuan organisasi Muhammadiyah itu sederhana. Tetapi yang sesederhana tujuan di organisasi Muhammadiyah yang sederhana itu, karena orang-orangnya bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, ada niat untuk ingin melaksanakan perintah Allah, maka tujuan Muhammadiyah yang sederhana itu menjadi melahirkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja. Ya. Nah, mari kita juga belajar ke organisasi Muhammadiyah ini bahwa sesuatu tujuan yang sangat sederhana, melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari, tidak membuat negara Islam, tidak membuat pemerintahan Islam, bukan untuk mengejar kepemimpinan, kekuasaan, begitu tidak. Tapi Muhammadiyah hanya sederhana saja tujuannya, melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja. Tetapi ini melahirkan sesuatu yang luar biasa, ya. Sehingga kita bersama-sama berada di tempat ini. Kenapa? Karena ada orang yang konsisten melaksanakan dan punya keinginan, punya motivasi untuk melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana sekarang profil karyawan dan karyawati atau pegawai kucuci? Profil karyawan atau karyawati kucuci. 1. Memiliki pemahaman keterampilan bisnis laundry yang terus berkembang. 2. Konsentrasi pada pendapatan laundry yang terus bertambah. 3. Catatan laundry yang lebih tertib dan lebih baik. 4. Mampu memotivasi karyawan yang lain untuk bekerja lebih baik. 5. Bekerja total dan tuntas di bidang laundry. 6. Jam kerja lebih disiplin. 7. Berorientasi pada pemecahan masalah dengan segera. 8. Mampu bekerja dalam satu tim. Pertama adalah memahami tentang arti kerja. Ini profil karyawan, karyawati atau pegawai cuci yang menjadikan
Kucuci nomor 1. Kucuci terbaik bagi semua orang. Kucuci sudah bertahan 20 tahun. Dan mampu mendorong semua karyawannya menjadi sarjana-sarjana yang bukan hanya sarjana biasa, tetapi sarjana-sarjana terbaik. Tak kala dia itu masuk ke dunia kerja, masuk kepada masyarakat, dia menjadi orang-orang yang terbaik, tokoh-tokoh yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di Kucuci Jasa Laundry Kiloan yang ada di Jalan Ciledug, Kabupaten Garut itu adalah diajari bagaimana memahami arti kerja. Kedua adalah memahami bahwa dunia itu berubah. Siapa-siapa yang tidak bisa berubah, maka akan dimakan oleh perubahan. Orang-orang yang datang ke Kucuci sederhana. Syaratnya itu hanya ditanya, mau melanjutkan berpendidikan atau tidak. Kalau mau melanjutkan pendidikan, boleh saya terima untuk menjadi pegawai Kucuci. Tetapi kalau sudah tidak mau berpendidikan, tidak mau sekolah, sudah malas kuliah, ya janganlah tinggal di sini. Di sini, di Kucuci Jasa Laundryan, hanya untuk orang-orang yang mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah mencintai bekerja. Belajar dan berkeinginan untuk menyelesaikan sekolah dan kuliah. Keempat, konsentrasi pada kerja tim, bukan sendiri-sendiri. Ya, meskipun sekarang kerja tim ini sudah tergoda ya oleh keberadaan handphone digital. Gara-gara ada handphone digital ini orang-orang jadi masing-masing jadi individualis. Tetapi kita bagaimana mengembalikan orang-orang yang sudah kembali kepada jahiliyah, tidak mau berjamaah itu, harus punya kesadaran berjamaah. Mereka harus kembali datang ke Kucuci dengan niat membangun jamaah. Maka itu, ini adalah landasan kerja tim. Ya. Jadi konsentrasi pada kerja tim untuk mampu meningkatkan pendapatan di laundry ini. Tetapi inilah kerja tim ini akan melandasi. Tak kala orang-orang Kucuci keluar ini, mereka itu sudah dipastikan mereka adalah menjadi orang-orang yang bisa menyambungkan tali silaturahmi dengan siapapun. Lalu yang kelima, mampu bekerja dalam satu tim. Cucian laundry lebih teliti, lebih baik, lebih bersih. Mampu memotivasi karyawan yang lain untuk bekerja lebih baik. Bekerja total, ya, tuntas di bidang laundry. Jam kerja lebih disiplin karena memiliki waktu yang sempit. Kenapa? Ini sudah sempit waktunya, sudah tidak ada waktunya. Datang lagi orang-orang yang dari golongan miskin itu, yang datang ke Kucuci itu, mereka sudah sempit, sudah dimakan lagi oleh main handphone, ya. Memang sekarang ini handphone ini luar biasa mengganggunya ini. Sudah sempit, ditambah lagi oleh main handphone, sehingga mereka itu habis waktunya. Bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia itu sudah miskin. Dimiskinkan lagi itu oleh yang namanya sihir dari handphone itu. Sehingga menjadikan banyaknya pemuda-pemuda yang tidak berkualitas. Tetapi itu tidak akan terjadi di Kucuci Jasa Laundry Kiloan ini.
disadarkan setiap waktu, disadarkan terus-menerus bahwa kejahatan yang paling besar itu adalah di mana handphone dipakai oleh sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Selanjutnya adalah berorientasi pada pemecahan masalah dengan segera. Jadi etos kerja kucuci itu bagaimana? Etos kerja kucuci. Bersikap positif dalam bekerja sebagai landasan utama meraih keberhasilan dalam bekerja. Memahami hakikat bekerja, benar menentukan tujuan bekerja, dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan itu. Memahami etos kerja profesional kucuci. Memiliki komitmen pribadi tentang etos kerja yang akan diterapkannya di tempat kerja. Jadi etos kerja kucuci itu bagaimana? Bersikap positif, berpikir yang baik-baik saja dalam bekerja sebagai landasan utama meraih keberhasilan bekerja dan kuliah. Tambahan. Memahami hakikat kuliah dan bekerja yang benar, menentukan tujuan bekerja dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan itu. Memahami etos kerja profesional kucuci dan memiliki komitmen pribadi terhadap etos kerja yang diharapkan di tempat kerja. Etos kerja kucuci itu bersikap positif, memahami hakikat bekerja, memiliki etos kerja. Bersikap positif dalam bekerja luar biasa. Mari kita ucapkan. Bersikap positif dalam bekerja luar biasa. Bersikap positif artinya bekerja di Kucuci merupakan pekerjaan luar biasa yang patut disyukuri karena 1. Mampu memberikan pendapatan dalam jangka panjang, 2. Memberikan pemahaman lebih baik dalam kehidupan sebagai langkah awal kesuksesan. Segitiga keberhasilan pengelolaan Kucuci. Yang pertama, bahwa setiap karyawan itu harus memiliki pengetahuan bisnis laundry Kucuci, ya, dan kuliah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bersikap positif dalam bekerja dan kuliah. Keterampilan bisnis laundry Kucuci dalam mengatur waktu kuliah. Mari kita ucapkan. Segi keberhasilan pengelolaan Kucuci. Segi keberhasilan pengelola Kucuci. Memiliki pengetahuan bisnis laundry Kucuci dan kuliah. Memiliki pengetahuan bisnis laundry Kucuci dan kuliah. Bersikap positif dalam bekerja dan kuliah. Bersikap positif dalam bekerja dan kuliah. Keterampilan bisnis laundry Kucuci dan mengatur waktu kuliah. Keterampilan bisnis laundry Kucuci dan mengatur waktu kuliah. Nah, itu ya segitiga keberhasilan pengelolaan Kucuci. Ciri sikap positif selalu berusaha menyenangkan pelanggan. Jadi pegawai Kucuci itu selalu berusaha menyenangkan pelanggan. Sehingga banyak pemuda-pemuda di Kucuci, banyak wanita-wanita di Kucuci yang dilamar oleh pelanggan. Ya, ini yang menarik itu. Karena mereka selalu berjiwa menyenangkan pelanggan. Punya rasa percaya diri yang kuat dalam bekerja. Saya pasti bisa. Mari kita ucapkan. Saya pasti bisa. Kembali lagi. Saya pasti bisa. Begitu ya. Alhamdulillah. Fokus pada meningkatkan pendapatan Kucuci untuk biaya kuliah. Bekerja terorganisir dengan
baik dan efisien. Mematuhi jam waktu yang telah ditetapkan di Kucuci yang disesuaikan dengan waktu kuliah. Komitmen perbaikan. Hari ini saya memulai memperbaiki diri saya sendiri, berusaha memperbaiki dan menyempurnakan sistem perusahaan. Dengan kehadiran saya di Kucuci insya Allah akan lebih maju. Karena saya berkomitmen, saya akan berusaha terus-menerus memperbaiki cara kerja saya lebih baik dan lebih baik. Dengan kehadiran saya yang memiliki semangat maju, maka Kucuci pasti akan lebih maju. Komitmen perbaikan. Hari ini saya memulai memperbaiki diri saya sendiri, berusaha memperbaiki dan menyempurnakan sistem perusahaan. Dengan kehadiran saya di Kucuci insya Allah akan lebih maju. Karena saya berkomitmen, saya akan berusaha terus-menerus memperbaiki cara kerja saya lebih baik, dan lebih baik. Dengan kehadiran saya yang memiliki semangat maju, maka Kucuci pasti akan lebih maju. Sekarang hakikat bekerja dan kuliah. Bekerja dan kuliah di Kucuci. Apa tujuan manusia bekerja di Kucuci? Satu adalah ada dimensi bekerja, yaitu bahwa bekerja di Kucuci itu berdimensi spiritual. Yang kedua adalah berdimensi ekonomi. Yang ketiga adalah berdimensi sosial dan budaya, dan yang keempat adalah berdimensi politik. Dimensi spiritual bekerja di Kucuci adalah jalan hidup untuk saya dari Allah sebagai tangga hidup untuk lebih sukses, lebih baik. Bekerja atau ibadah adalah perintah Allah, bukan sekedar mencari uang saja. Perwujudan tanggung jawab dan rasa syukur atas kehidupan dan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Bekerja dan kuliah di Kucuci wujud tanggung jawab dan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bekerja di Kucuci adalah mengaji, sholat berjamaah, belajar, bekerja, melayani, kuliah atau sekolah. Dimensi ekonomi. Bekerja di Kucuci adalah mendapatkan uang, makan, penginapan untuk kuliah, dan untuk kehidupan keluarga saya. Setelah bekerja di Kucuci, sekian waktu saya jadi sarjana dan bisa menyekolahkan anak saya. Setelah bekerja di Kucuci sekian waktu, saya jadi sarjana dan bisa menyekolahkan anak-anak saya serta membiayai keluarga saya serta berbuat baik kepada lingkungan saya. Dimensi sosial budaya bekerja di Kucuci adalah membangun kehidupan bersama-sama dengan orang lain, saling tolong-menolong dan saling menguatkan ikatan kehidupan, membangun kemuliaan dan martabat untuk kehidupan, menolong orang lain dengan keikhlasan supaya orang lain dapat maju dan berkembang, untuk menunjukkan harga diri bahwa kita lebih maju dan sukses. Dimensi politik bekerja di Kucuci adalah melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua dan orang lain, membangun konsep besar dalam kehidupan diri, keluarga, bangsa, dan negara. Strategi mencapai kekuasaan hidup menjadi lebih bermakna. Inilah dimensi politik bekerja dan kuliah di Kucuci adalah strategi mencapai kekuasaan hidup menjadi lebih bermakna. Kita ini seringkali
ingin lebih, bahwa kita ingin menjadi berkuasa, ingin lebih hebat, ingin lebih mulia, tetapi prosesnya tidak mau dilalui. Jadi kucuci inilah adalah sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, baik melalui kehidupan diri sendiri, keluarga, maupun kehidupan bernegara dan berbangsa. Bawa pakaianmu kotor ke tempat ku cuci. Jasalah Andre kiloan paling top, kiloin aja gak ribet, semua orang suka. Antar jemput tanpa susah, spring bed bersih tuh, bed cover sama hording, semua gampang buatmu. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy, kiloin aja pasti. Ku cuci terbaik, ku cuci terbaik. Setrika licin beres, pakaian wangi terus, harga murah pasti bener, kualitas no kompromi. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga. Datanglah tiap hari, ku cuci yang kau cari. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy, kiloin aja pasti. Ku cuci terbaik. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga. Datanglah tiap hari, ku cuci yang kau cari. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy, kiloin aja pasti. Ku cuci terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik. Makna bekerja di Kucuci. Adalah saya bekerja di Kucuci adalah untuk belajar yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk Bekerja di Kucuci adalah untuk belajar yang dibayar. belajar yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk bermain yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk Saya bekerja di Kucuci adalah untuk bermain yang dibayar. bermain yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk rekreasi yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk Saya bekerja di Kucuci adalah untuk rekreasi rekreasi yang dibayar. yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk menabung yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk Saya bekerja di Kucuci adalah untuk menabung yang dibayar. menabung yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk beribadah yang dibayar. Saya bekerja di Kucuci adalah untuk Saya bekerja di Kucuci adalah untuk beribadah yang dibayar. beribadah yang dibayar. Kucuci bagi pegawai adalah mutiara. Sangat berharga karena orang mendapatkan
pekerjaan dalam jangka panjang. Simbol kesuksesan. Karena dapat menyelesaikan kuliah sampai S1. Dilema kesuksesan Kucuci. Tidak membahagiakan. Memang di Kucuci ini, dilema kesuksesan ini tidak membahagiakan. Kenapa? Karena tidak membahagiakan orang tua. Orang tua biasanya suka dibantu oleh anaknya. Sekarang anaknya tidak ada. Ya. Biasanya kakaknya suka dibantu oleh adiknya. Sekarang adiknya tidak ada. Gara-gara adiknya mendapat kesuksesan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah merugikan orang lain. Dilema kesuksesan Kucuci itu merugikan orang lain. Ya, memang setiap kesuksesan itu merugikan. Kamila mendapatkan beasiswa di Inggris. Padahal beasiswa, Kamila punya anak, punya suami. Terpaksa anak suaminya jadi korban. Gara-gara Kamila mendapat kesuksesan. Ya, itu hal yang biasa. Jadi kesuksesan itu merugikan orang lain. Kesuksesan itu merugikan negara. Ya. Kenapa kesuksesan itu merugikan negara? Karena kesuksesan ini akhirnya negara juga bisa kehilangan orang-orang sukses. Karena ada tawaran dari orang lain, dari negara yang lain. Sumber daya manusia yang berada di Indonesia karena ditawarkan di Amerika yang lebih tinggi, akhirnya negara jadi rugi. Kesuksesan itu merugikan lingkungan. Ya, ini Kucuci ini seringkali mendapat komplain dari tetangga-tetangga. Bukan hanya komplain, tapi dilempari batu begitu. Ya, kenapa? Karena malam hari gandeng, ya, ribut begitu. Jadi merugikan lingkungan. Sukses harus terus dicapai. Ya, oleh saya. Kucuci adalah jalan hidup saya untuk sukses menyelesaikan kuliah. Jadi orang tua seringkali anak-anaknya terutama wanita, gara-gara wanita yang sekarang datang ke sini sudah cantik, ada yang melamar. Akhirnya yang melamarnya dianggap itu lebih baik. Kenapa? Karena yang melamarnya ini sudah punya mobil, punya rumah. Akhirnya ditarik tuh. Ya. Untuk dikawinkan begitu. Ya. Memang sukses harus dicapai oleh Kucuci adalah jalan hidup saya. Untuk itu sukses harus menyelesaikan kuliah dulu. Jangan menikah dulu. Kecuali kalau suaminya bisa menyelesaikan kuliah. Tapi kalau biasanya suaminya bukan seorang sarjana, akhirnya punya istri ketakutan istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Akhirnya tidak boleh dia itu kuliah. Ya. Hari ini sama dengan hari kemarin adalah tertipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk atau tercerai. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya. Tak kala kita ini melakukan sebuah gerakan lebih baik, maka banyak orang yang tersinggung. Karena orang-orang yang tidak berkualitas di Kucuci tersinggung kedatangan orang baru, yang dimana orang baru ini lebih baik. Dia merasa terancam pengaruhnya. Dia merasa terancam kehidupannya. Dan itu adalah sebuah resiko. Bahwa setiap gerakan perubahan itu pasti terjadi gesekan. Tidak ada sesuatu yang tidak ada gesekan. Dengan kehadiran saya, insya Allah Kucuci pasti lebih maju.
karena saya mampu bekerja profesional, bersungguh-sungguh. Nah, jadi karyawan-karyawan Kucuci ini luar biasa hebat-hebat, terlatih bekerja profesional, bersungguh-sungguh, yaitu bekerja total, bekerja tuntas. Jadi, apakah orang yang bekerja profesional itu? Orang yang bekerja profesional itu mampu bekerja bersungguh-sungguh, yaitu pekerjaannya total, pekerjaan tuntas. Kalau orang bekerja lagi ngobrol saja, sudah main handphone dengan teman-temannya. Kalau dia bekerja sambil main handphone, tidak konsentrasi, itu bukan profesional. Ya, memang orang-orang yang miskin yang pertama kali datang ke tempat Kucuci ini memang membawa karakter kemiskinannya. Karakter-karakter cara-cara orang-orang miskin. Tidak bisa bekerja total, tidak bisa bekerja tuntas. Tetapi di Kucuci orang-orang yang menjadi terlatih bekerja tuntas, bekerja total. Di mana handphonenya total dan tuntas dipakai untuk 3 perkara. Mencari pendapatan, dipakai untuk mencari ilmu, dan yang ketiga handphonenya dipakai untuk membuat perencanaan. Di luar itu, di Kucuci tidak ada itu. Kenapa? Karena memang dilatih. Orang-orang Kucuci ini bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang tunggu, bukan orang-orang yang tolol. Tetapi orang-orang yang bekerja di Kucuci ini adalah orang-orang yang bekerja profesional, bersungguh-sungguh. Maka siapa-siapa orang yang masuk di Kucuci menjadi karyawannya, dia menjadi sarjana. Dan bukan hanya menjadi sarjana S1, tetapi terdorong untuk menyelesaikan S2, terdorong untuk menyelesaikan S3. Inilah pekerjaan di Kucuci ini luar biasa. Bekerja total, bekerja tuntas. Total artinya Kucuci menyatu dengan jiwa dan raga saya. Dengan raga pegawai-pegawainya. Tuntas artinya saya bekerja mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya, tidak menangguhkan pekerjaan. Jadi orang-orang di Kucuci, orang-orang yang memang tuntas dia bekerjanya, tidak menangguhkan pekerjaannya. Yaitu selesai dengan sempurna. Apa yang diperlukan untuk supaya kita bisa bekerja profesional? Etos kerja. Nah, itu ya. Kucuci yang profesional. Jadi, atau yang bersungguh-sungguh. Mengatakan di Kucuci, pilihan terbaik laundry kiloan. Hati-hati kami menjaga, kebersihan selalu terjaga. Di Kucuci setiap helai dicuci rapi tiada celah. Setiap pakaian seperti baru, kami selalu beri yang terbaik. Kucuci tempat terbaik, pakaian bersih, wangi dan rapi. Kucuci pilihan tepat, kami takkan pernah mengecewakan. Mesin modern selalu siap, staf ramah selalu sapa. Di Kucuci tak perlu ragu, pakaian Anda dalam tangan baik. Kucuci tempat terbaik, pakaian bersih, wangi dan rapi. Kucuci pilihan tepat, kami takkan pernah mengecewakan. Mesin
saudara selalu siap. Staf ramah. Bersungguh-sungguh itu tidak perlu harus terlampau banyak. Sedikit bersungguh-sungguh sudah cukup, berarti berbuat banyak. Tetapi sedikit tidak bersungguh-sungguh berarti sudah merusak banyak, merusak keluarga, merusak ibu dan bapaknya, merusak lingkungannya, merusak negara. Karena apa? Karena sedikit tidak bersungguh-sungguh. Tetapi sedikit bersungguh-sungguh sudah cukup. Karena dengan sedikit bersungguh-sungguh itu berarti semuanya akan terselesaikan. Etos kerja Kucuci profesional bersungguh-sungguh, konsep kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh saya dan seluruh pegawai Kucuci sebagai konsep yang baik dan benar, yang harus dilaksanakan sehingga terwujud dalam perilaku saya dan seluruh karyawan untuk memajukan Kucuci berupa pelayanan yang menyentuh hati. Dan hasilnya tentu saja hasilnya adalah kenaikan pendapatan. Bekerja dan etos kerja adalah sarana mendapatkan mahkota bertahtakan mutiara, kesuksesan sekaligus kehormatan. Jadi bekerja dan etos kerja adalah sarana mendapatkan mahkota bertahtakan mutiara, kesuksesan sekaligus kehormatan. Mari kita membaca puisi. Kerja. Kerja adalah cinta yang nyata, kasih yang tampak. Dan jika engkau tidak bekerja dengan cinta, tetapi dengan rasa enggan, lebih baik bagimu untuk tidak bekerja. Duduk di pinggir jalan sambil mengemis dari orang yang bisa bekerja dengan gembira. Karena jika engkau membuat roti dengan masa bodoh, sesungguhnya rotimu basi dan tidak mengenyangkan perut. Dan jika engkau memeras anggur dengan sungut-sungut, maka sungut-sungutmu menjadi tetesan racun dalam anggur itu. Dan jika engkau menyanyi meskipun semerdu bidadari, tetapi jika engkau menyanyi tanpa cinta, maka nyanyianmu cuman bikin bising telinga orang. Ini dari Khalil Gibran. Ya, cinta apabila kau tahu, cinta itu indah. Hati-hati dengan cinta. Begitu ya. Wanita senang ya mendengar lagu ini ya. Luar biasa ya. Etos kerja di Kucuci. Ya, bagaimana ini? Etos kerja di Kucuci itu adalah the number one. Ya, yang terbaik begitu ya. Kenapa? Karena etos kerja di Kucuci ini profesional. Bersungguh-sungguh. Etos kerja di Kucuci profesional adalah yang pertama, kerja di Kucuci adalah rahmat. Kerja di Kucuci adalah ibadah. Kerja di Kucuci adalah kehormatan. Kerja di Kucuci adalah amanah. Kerja di Kucuci adalah pelayanan. Kerja di Kucuci adalah rahmat. Aku bekerja di Kucuci tulus, penuh rasa syukur. Pengertian kerja di Kucuci adalah rahmat tanpa ada rencana dan niat sebelumnya.
Allah telah mengarahkan kita bekerja di Kucuci. Di mana Ibrahim dari Malangbong, Pades dari Mekar Bukti Pamengpuk sana. Ini Kamila dari Banjarsari, itu apa namanya? Mana tuh? Pangandaran. Ini dari mana ini? Dari Bayongbong. Ini ada dari Bandung ya, dari kota Bandung. Ini namanya ini siapa ini? Alma dari kota Bandung nih, Alma ya, dari Subur Bandung. Ini ada Yulia ya, ini dari Wanaraja ya. Ini ada ini orang Banjar tuh siapa tuh? Orang Banjar tuh ya. Ini di shooting ini orang Banjar itu. Namanya itu Pak Is ini, Pak Is ya. Isep. Ini. Ya ini. Ini juga ada dari ini dari apa dari Bayongbong dan sebagainya. Ini semua itu adalah tanpa terpikirkan bahwa kita akan bekerja di Kucuci dan tanpa terpikirkan akan mendapat ilmu yang sangat luar biasa di Kucuci. Tentu ini adalah kerja di Kucuci ini adalah rahmat ya. Yaitu tanpa ada rencana dan niat sebelumnya Allah telah mengarahkan kita bekerja di Kucuci. Kita dapat belajar sehingga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bisnis laundry tanpa pilih-pilih, tanpa syarat, bahkan dibayar, gitu ya. Mendapatkan pekerjaan di Kucuci yaitu karunia dan kebaikan yang kita terima karena kasih sayang Allah Sang Maha Pemberi. Rahmat adalah pertolongan ilahi yang tidak diminta, tetapi diberikan untuk kebaikan manusia. Bekerja tulus, penuh rasa syukur. Kucuci adalah rahmat dan karunia yang harus disyukuri. Karena kerja itu secara hakiki adalah pemberian dari Tuhan. Lewat pekerjaan ini, Tuhan memelihara dan menolong kita. Kerja selain mendapatkan uang, kita juga menerima banyak faktor plus. Misalnya pembelajaran bisnis, makan, minum, tidur, kesempatan bekerja, wahana hubungan baik dengan banyak orang, dan lain-lain. Inilah bekerja tulus penuh rasa syukur. Faktor plus ini pun adalah rahmat. Bagi kita wajib bekerja penuh rasa syukur. Dampak entos kerja adalah rahmat. Pegawai Kucuci bermental senang menolong. Senang berusaha menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang belum sempurna. Mampu memberi dulu. Bersedia menabur. Selalu bersikap menawarkan pertolongan pada sekelilingnya. Memiliki jiwa besar karena ia selalu sadar bahwa Sang Maha Pemberi senantiasa mencukupkan dirinya. Dengan jiwa besar, hati penuh rasa syukur, dan karakter suka menolong dan memberi, maka kita akan selalu diliputi sukacita dan kebahagiaan. Yang paling mahal, kita selalu berpikir yang baik-baik saja, berpikir positif, dan mencintai cara berpikir positif atau optimis. Obat penyakit tidak miskin dan tidak bersikap pesimis. Penyakit si miskin. Nah, itu ya pesimis. Kerja di Kucuci adalah ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan kepada pekerjaan. Pengertian ibadah, ibadah adalah penyerahan diri yang dilandasi oleh kesadaran yang mendalam dan serius. Ibadah adalah mengabdi kepada Tuhan secara total. Jadi kerja sebagai ibadah adalah tindakan memberi.
kepada Dia yang abadi. Bekerja serius penuh rasa cinta. Bekerja dikucuci dihayati sebagai ibadah, sebagai bakti, sebagai pengabdian kepada Allah. Maka kita bekerja berusaha untuk jujur, tidak suka berbohong, ulet, penuh rasa cinta untuk kebenaran, kebaikan, kemakmuran, kesatuan persatuan. Pada dasarnya harus kita tunjukkan lewat pemberian nilai lebih dari kita kepada siapapun. Sikap pengabdian yang tepat harus dilakukan dengan serius, yaitu bersungguh-sungguh. Ini penting karena pengabdian selalu meminta kesediaan berkorban. Dalam bahasa Jepang disebut makoto. Bersungguh-sungguh atau sesungguh-sungguhnya tanpa kepura-puraan. Benar-benar asli. Ya. Dampak entos kerja adalah ibadah. Kerja dikucuci adalah lebih dari sekedar mencari nafkah. Tetapi jauh dari itu, yaitu menunaikan tugas agung, yaitu belajar dan berlatih untuk berusaha hidup lebih baik. Kerja dikucuci memiliki tugas yang lebih besar, yaitu mengabdi kepada Allah, kepada orang tua, dan masyarakat dan lingkungan. Kerja dikucuci untuk mengabdi kepada sebuah cita-cita dan idealisme hidup lebih baik, yaitu hidup yang lebih baik itu adalah di mana semua orang yang berada di kucuci, insya Allah sebelum usia 30 tahun harus sudah berangkat ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji untuk menyempurnakan keislaman kita sebagai orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kerja dikucuci adalah kehormatan. Aku bekerja penuh, bekerja tekun, penuh ketelitian dan keunggulan. Pengertian kehormatan, yaitu pegawai kucuci merasa nyaman dan betah karena merasa terhormat, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan tidak pantas sebagai makhluk sosial. Kehormatan adalah pegawai kucuci merasa sangat malu melakukan segala bentuk kecurangan dan kenistaan, meskipun dalam skala kecil. Kehormatan adalah pribadi pegawai kucuci merasa bangga berprestasi, mampu meningkatkan pendapatan, tepat waktu, kerja keras, jujur, mandiri, dan bangga dalam kesahajaan. Pegawai kucuci bekerja tekun, penuh keunggulan. Bekerja sebaik-baiknya, bekerja mengedepankan mutu setinggi-tingginya, bekerja menampilkan prestasi yang sebagus-bagusnya. Jadi kerja unggul, bermutu tinggi, itulah kunci kesuksesan kucuci. Mari kita ucapkan. Jadi kerja unggul. Jadi kerja unggul. Bermutu tinggi. Itulah kunci kesuksesan kucuci. Unggul di sini berarti pegawai kucuci selalu menghormati dan memberikan yang terbaik, baik bagi pegawai yang lain, terbaik bagi pelanggan. Kerja di kucuci adalah amanah. Aku bekerja penuh cinta dan rasa tanggung jawab, dan selalu berusaha menghindari komplain dari orang lain. Pengertian amanah, pakaian cucian adalah titipan berharga yang dipercayakan pada kita. Melalui pakaian, kita percaya pada orang lain. Untuk itu, 1 harus lebih bersih, 2 harum, dan 3 rapih dan indah. Bekerja di kucuci penuh dengan tanggung jawab.
Melalui pakaian cucian kita menerima amanah. Sebagai memegang amanah, kita sebagai orang yang dipercaya, yang diharapkan mampu melaksanakan amanah cucian dengan sukses, dengan penuh tanggung jawab. Dampak etos kerja adalah amanah, kucuci terpercaya, pegawainya memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan benar, sesuai dengan standar, tidak bekerja asal-asalan. Untuk itu pegawai perlu pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Terpercaya secara moral, pegawai kucuci memiliki integritas. Dengan integritas, mampu melaksanakan amanah cucian dengan baik, benar-benar dengan standar moral, sehingga pelanggan memiliki kepuasan. Kerja di kucuci adalah pelayanan. Pegawai kucuci bekerja sempurna penuh kerendahan hati. Pegawai kucuci mulia karena pelayanan. Pegawai kucuci memiliki kemuliaan sejati karena melakukan pelayanan cucian dengan tulus dan ikhlas. Melayani cucian adalah kerja dan profesi yang mulia. Melayani cucian adalah pekerjaan yang mulia. Dampak etos kerja kucuci adalah pelayanan, akan menghasilkan sikap karakter yang tidak mementingkan diri sendiri, selalu berbuat kebajikan, dan yang paling penting adalah sikap memanusiakan manusia. Melayani adalah memanusiakan manusia. Bekerja adalah untuk melayani. Mari kita ucapkan bersama-sama lagi. Bekerja adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan untuk melayani. Begitu ya, hebat, luar biasa. Kerja memiliki martabat yang mulia. Terima kasih Anda telah mengikuti materi ini semua. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semua orang. Mari kita ucapkan, Q cuci jasa Lodi kiloan terbaik bagi semua orang. Yes, yes, yes. Q cuci jasa Lodi kiloan terbaik bagi semua orang. Yes, yes, yes. Mari kita ucapkan, Q cuci jasa Lodi kiloan terbaik bagi semua orang. Yes, yes, yes. Pagi datang bawa harapan baru, langkah kecil menuju mimpiku. Dengan semangat yang dia beri, tiap kata bagaikan mentari. Ismail hadirkan cahaya, dalam gelap dia beri tawa. Setiap rintangan kita hadapi, menuju puncak tak pernah lebih. Angkat tangan teriakan impian, dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Saat turun hujan rintik tak henti, dialah pelangi setelah badai. Semua luka dia sembuhkan, tiap mimpi dia nyalakan. Bersama kita kuatkan diri, lewati semua kesulitan ini. Dengan dia tak ada yang sulit, selalu percaya pada mimpi. Angkat tangan teriakan impian, dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati.
membawa harapan baru, langkah kecil menuju mimpiku. Dengan semangat yang dia beri, tiap kata bagaikan mentari. Angkat tangan, teriakan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Angkat tangan, teriakan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Angkat tangan, teriakan impian. Dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu